Polisi menggagalkan penggelapan pupuk urea yang masuk ke kota Palembang yang diangkut menggunakan mobil truk. Selain mengamankan 110 ton atau 2.200 karung pupuk jenis rock phosphate merek Longzhu PT Sasco Indonesia dan terdapat cap Kargil, polisi juga mengamankan 5 orang. Pupuk urea non-subsidi tersebut diangkut menggunakan 12 truk saat diamankan unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Truk itu dicegat saat melintas di Jalan Singedekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang pada Selasa 18 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang diamankan yakni Dedi 28 tahun dan Chandra 29 tahun. Keduanya warga desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Muhammad Amir 38 tahun, warga Jalur 8 Jembatan, Desa Telang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Lalu Susanto 49 tahun, warga Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, dan Herwinsyah 38 tahun, warga Jalan Raya Palembang Betung, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan, modus tersangka Chandra dan Dedi yang merupakan karyawan PT Hindoli sepakat menjualkan pupuk jenis rock phosphate yang berada dari PT Sasco Indonesia ditujukan kepada PT Hindoli Kargil sebanyak 120 ton. Seharusnya pupuk tersebut diantarkan ke dermaga PT Hindoli Estate Mukut, Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin. Namun sebelum sampai di tujuan, pupuk tersebut tepatnya di dermaga Cijawi, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, dan dipindahkan ke dalam 12 truk untuk diantarkan kepada pembeli Handoko, daftar pencarian orang, melalui perantara tersangka Muhammad Amir dan Susanto. Lanjut Haryo, pupuk tersebut tujuannya diantarkan ke gudang di Jalan Raya Palembang Jambi KM 18, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, yang dijaga oleh tersangka Herwinsyah. Harga yang disepakati per karung 55.000, di mana harga normal pupuk tersebut per karung Rp116.000. Jadi total kerugian PT Hindoli sebesar 280 juta lebih, dan menurut pengakuan mereka sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Masih dikatakan Haryo Sugihartono, modus kepala gudang membuat surat seolah pupuk sudah sampai di gudang, namun nyatanya pupuk tidak ada. Pihak pembeli atau pedagang membeli dengan harga di bawah standar dan rencana akan dijual kembali kepada petani atau pengusaha sawit dengan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat, dan kini masih mencari keberadaan tersangka Handoko yang statusnya sebagai DPO. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita telah mengamankan kurang lebih 5 orang tersangka. Denny Sumek.co melaporkan. Itu ada kepala gudang